Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Abdul Gofi Setiawan, SHIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan teman-teman kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadil Adi Pramana, NIM 211-0201-0014 dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 poin ini. Pertama, pengertian hukum pidana. Kedua, sejarah hukum pidana. Ketiga, pembagian hukum pidana. Keempat, karakteristik hukum pidana. Dan kelima, sumber hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Sedangkan menurut Profesor Muljanto SH, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum pidana. Sejarah hukum pidana pada masa penjajahannya, Belanda berusaha mengkodifikasikan hukum pidana dengan diundangkannya Koninklijke Besluiten 10 Februari 1866. WVS dikoordinasikan dengan Kode Penal Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa semua per-UUan atau perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kita kenal dengan sebutan KUHP. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia. Dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840. Namun, kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan Interimair Strafbepalingen. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada Interimair Strafbepalingen, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya Koninklijke Besluiten. Zaman Indonesia merdeka, untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946. Diberlakukan juga untuk daerah Sumatera dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73
tahun 1958 untuk diberlakukan seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya, antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP. Di poin yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan wilayah, kedua berdasarkan bentuk, yang ketiga berdasarkan pemberlakuan, yang keempat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah, hukum pidana dibagi menjadi 2, umum dan lokal. Yang umum, hukum pidana umum berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Untuk lokal, hukum pidana lokal perda untuk daerah-daerah tertentu saja. Yang kedua berdasarkan bentuk, dibagi menjadi 2, tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis ada 2 bentuk, yaitu hukum pidana dikodifikasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sebagainya. Hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana adat adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah pasal 131 US Indische Staatregeling atau AB Algemeen Bepalingen van Wetgeving. Zaman Undang-Undang Dasar pasal 3243 ayat 4, pasal 104 ayat 1, pasal 14, pasal 13, pasal 16 ayat 2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam pasal 5 ayat 3. Yang ketiga, berdasarkan pemberlakuan dibagi menjadi 2, umum dan khusus. Hukum pidana bagian umum atau Allgemeine Deal memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP yang mengatur ketentuan umum. Hukum pidana bagian khusus Bijzonderdeel adalah yang memuat atau mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Yang keempat, berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2, material dan formil. Hukum pidana material adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Siapa orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Hukuman atau sanksi yang seperti apa yang dapat dijatuhi terhadap orang tersebut. Hukum pidana material disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Hukum ini terdapat di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak tersebut harus diberlakukan secara konkret, atau hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, yaitu sejumlah peraturan yang memuat bagaimana cara-cara negara menjalankan haknya untuk menjatuhkan atau melaksanakan hukuman. Biasanya hukum ini disebut hukum acara pidana.
Poin keempat adalah karakteristik hukum pidana. Karakteristik hukum pidana bersifat publik, oleh karena itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan perorangan. Kedua, kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari orang per orang. Ketiga, penuntutan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan yang dirugikan, tapi negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Yang terakhir, sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pidana adat. Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat ini di suatu daerah masih tetap berlaku. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti hakim dalam memutus suatu perkara atau kasus yang sama. Jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum selain undang-undang, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Putusan hakim yang bermasalah bisa muncul karena para pihak berperkara juga lebih mengedepankan kemenangan daripada kebenaran. Kalau para pihak benar-benar mencari kebenaran, yakin banyak perkara yang selesai di pengadilan tingkat pertama. Tetapi karena praktiknya banyak yang mencari kemenangan, perkara sederhana pun dibawa hingga ke kasasi bahkan peninjauan kembali. Yang kelima, hukum internasional. Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional. Definisi ini terkandung dua eksplisit, yakni pertama, hukum pidana internasional itu adalah sekumpulan kaidah dan asas-asas hukum. Kedua, objek yang diaturnya yaitu tentang kejahatan dan tindak pidana internasional. Sumber-sumber hukum pidana internasional yaitu hukum internasional mengenai masalah-masalah pidana kejahatan. Yang kedua, hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Adapun asas dari hukum internasional yang paling utama dalam hukum pidana internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kemerdekaan. Kedua, asas kedaulatan. Yang ketiga, asas kesamaan derajat negara-negara. Karakteristik hukum pidana internasional. Ada beberapa karakteristik hukum pidana internasional yang perlu diketahui, yaitu hukum pidana internasional terdiri dari kumpulan berbagai disiplin ilmu seperti hukum internasional, hukum pidana, perbandingan hukum pidana, dan kriminologi. Yang kedua, hukum pidana internasional tidak hanya mempunyai fungsi deklaratif, melainkan sekaligus mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif di dalam penerapan yurisdiksi kriminal terhadap kejahatan yang melampaui batas teritorial. Yang ketiga, penegakan hukum pidana internasional lebih diutamakan daripada penegakan hukum nasional dan hukum nasional dengan segala kekhususannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.